Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Japanikan History. Perkenalkan, nama saya Abi, dan di video kali ini saya akan menceritakan perjalanan dari Febri pada saat melakukan pendakian ke puncak Gunung Cikuray pada tahun 2013 silam. Febri saat itu mendaki bersama 5 temannya, yaitu Anang, Dani, Ihsan, dan Marno, dan mereka melakukan pendakian via jalur pemancar. Pada saat itu Febri sepakat untuk mendaki ke Gunung Cikuray bersama teman-temannya karena dia memang sedang mau berulang tahun dan dia pengen banget ulang tahunnya ini dirayakan di puncak Gunung Cikuray. Dan setelah berdiskusi sama teman-temannya, mereka akhirnya sepakat untuk mendaki ke Cikuray minggu depan dan langsung mulai menyiapkan segala peralatan dan logistik untuk pendakian mereka. Dan sebelum cerita ini saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita mistis kiriman dari saudara-saudara kita yang akan terus saya bawakan di video-video selanjutnya. Dan seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari saat Febri dan teman-temannya ini berangkat siang hari dengan naik motor pada saat itu. Dan baru sekitar setengah 4 sore mereka sampai di pos pendakian pemancar. Tapi pada saat itu baru saja mereka sampai, tiba-tiba di pos pemancar ini turun hujan dengan disertai petir, dan hujannya ini benar-benar deras banget gitu. Jauh lebih deras dari hujan yang biasanya. Jadi mau nggak mau mereka terpaksa menunggu di area pos pendakian karena nggak mungkin mereka langsung memulai pendakian mereka di saat cuaca sedang separah itu ya. Mereka saat itu menunggu sambil ngobrol-ngobrol ringan lah sama petugas yang memang sedang berjaga di sana. Cukup lama mereka nunggu, tapi ternyata hujan ini kok nggak reda-reda gitu. Sampai Febri khawatir mereka akan gagal naik ke puncak Cikuray karena hari libur mereka ini benar-benar sangat terbatas. Baru sekitar jam setengah 10 malam hujan mulai reda, dan di situ mereka ini sempat berunding. Sampai akhirnya setelah cukup lama berunding, mereka tetap memutuskan untuk naik malam itu juga. Nah, mereka pun siap-siap dan kembali mengecek perlengkapan sekalian ambil senter di tas mereka, dan kira-kira sekitar jam 10 lebih 5 atau jam 10-an gitu mereka memulai pendakiannya. Nah, perjalanan mereka kali ini bisa dibilang cukup menyenangkan. Sepanjang jalan mereka banyak sekali ngobrol-ngobrol soal banyak hal yang akhirnya membuat perjalanan mereka nggak terlalu terasa berat. Mereka pun terus berjalan malam itu sampai akhirnya mereka tiba di pos 1. Dan pada saat mereka sampai di pos 1, mereka memutuskan untuk nggak istirahat dan langsung maraton untuk menuju ke pos 2 ya. Formasi pendakian mereka pada saat itu, Febri ada di depan sebagai leader, sedangkan di belakang Febri ada Anang dan Ihsan, di belakangnya ada Marno, dan sebagai sweeper ada Dani. Banyak sekali hal yang mereka bahas pada saat itu di sepanjang perjalanan mereka sampai tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 2, Dani tahu-tahu lari ke depan. Febri tanya saat itu, "Dan, ngapain kamu ke depan? Kan kamu sweeper, harusnya kamu itu jagain barisan dari belakang, jangan sampai ada yang ketinggalan." Tapi belum sempat Dani menjawab, tiba-tiba di sekeliling mereka ini ada semacam hembusan angin yang kayak melewati mereka gitu. Tapi hembusan anginnya ini cuma kayak sekilas gitu aja, dan entah kenapa setelah hembusan angin itu mereka semua tiba-tiba merinding, gak tahu kenapa. Dani yang dari tadi memang belum menjawab akhirnya bisik-bisik ke Febri dan bilang, "Kayaknya di belakangku tadi ada orang lagi. Aku dengar suara langkahnya, tapi pas aku mulai ini kok gak ada ya. Ini gimana?" Nah, Febri saat itu berusaha menenangkan Dani kalau nggak ada apa-apa gitu, sambil nyuruh Dani ini coba aja baca-baca doa dulu biar dia
sedikit lebih tenang dan pikiran buruknya ini gak ada gitu. Nah, Dani pun menurut saat itu dan akhirnya dia kembali ke posisinya sebagai sweeper. Mereka akhirnya lanjut lagi jalan saat itu sambil masih ngobrol-ngobrol ringan. Tujuan mereka ini biar mereka bisa memecah kesunyian gitu, biar gak terlalu tegang karena namanya mendaki malam hari itu pasti suasananya akan sangat berbeda. Mereka jalan terus malam itu dan sampailah mereka di area pos 2. Di situ mereka akhirnya istirahat dan membuat kopi untuk sekedar menghangatkan badan mereka karena memang kebetulan di tempat mereka istirahat ini banyak sekali ranting-ranting kecil yang berserakan, jadi mereka bisa membuat kopi dengan mudah tanpa mengeluarkan alat-alat yang lain. Nah, pada saat ngopi-ngopi ini, Dani yang lagi ngobrol sama Marno di salah satu sudut di area pos 2 tiba-tiba melihat ke salah satu pohon dan tiba-tiba juga Dani seperti melotot sambil lidahnya ini menjulur gitu, kayak aneh itulah ekspresinya, gak biasa gitu, kayak ada yang mencekik dia gitu. Nah, saat itu Marno yang ada di dekatnya ini mulai panik dan mencoba sebisa dia untuk menyadarkan Dani, sementara teman-temannya yang lain pun datang dan ikutan menahan Dani sambil membaca-baca doa sebisa-bisa mereka, karena memang Dani ini kayak badannya kaku terus ekspresinya kayak gitu tadi dan pelan-pelan kayak mau jalan ke arah pohon yang dia lihat gitu. Jadi teman-temannya ini pada nahan semua. Dan akhirnya nggak lama setelah itu Dani pun pingsan. Nah, singkat cerita, Dani akhirnya sadar dan pada saat Dani sadar ini dia mengaku sama sekali nggak inget apa-apa. Dia bilang dia cuma ingat kalau dia lagi ngobrol sama Marno sampai tiba-tiba tahu-tahu dia ini merinding gitu aja, dan selebihnya ini dia benar-benar nggak ingat apa-apa lagi. Nah, Febri saat itu mikir kayak batin gitu lah. Nah, padahal Dani ini lagi ngobrol, nggak lagi ngelamun, nggak lagi diem apa gimana gitu, tapi kok bisa kayak gitu ya kejadiannya. Akhirnya karena mereka udah ngerasa nggak aman di pos 2, mereka memutuskan untuk lanjut lagi perjalanan menuju ke arah pos 3. Mereka jalan lagi saat itu dan lagi-lagi di tengah-tengah perjalanan Dani ngerasa seperti ada orang di belakang dia, dan kali ini sepertinya makin banyak karena Dani mendengar banyak sekali langkah kaki yang ada di belakangnya. Dan baru aja Dani ini ngerasa kayak gitu, giliran Febri di depan yang tiba-tiba kaget karena dia melihat ada seekor anjing yang nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba udah kayak loncat dari arah atas gitu ke arah jalur pendakian tepat beberapa meter di depan Febri. Nah, pada saat sosok anjing ini menoleh ke arah Febri, ternyata mata dari anjing ini benar-benar mirip seperti mata manusia, tapi kayak sedikit menyala semu-semu kemerahan gitu. Nah, di situ Febri ini langsung berhenti dan menunduk sambil terus baca-baca doa. Bahkan badan Febri ini sampai benar-benar gemeteran saat itu. Sementara yang lainnya pada keheranan dengan Febri dan Dani, kok tiba-tiba tingkah mereka berdua ini jadi sama anehnya gitu loh. Dani yang di belakang kayak gitu, Febri yang di depan kayak gitu. Nah, pada saat itu akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan Marno menyarankan untuk sekali lagi berdoa aja biar nggak ada apa-apa dan segera jalan biar cepat sampai di pos 3. Nah, selesai berdoa mereka jalan lagi dan akhirnya sampailah mereka di pos 3 dan memutuskan untuk masak-masak karena udah pada kelaparan. Mereka pun berbagi tugas ya, ada yang masak, 3 orang ini buat lauk sama kopi, sisanya masak nasi sama nyiapin cemilan-cemilan gitu. Dan setelah lauknya matang, mereka tinggal nunggu nasinya matang. Jadi mereka habiskan waktu sambil ngopi-ngopi dan ngobrol-ngobrol untuk mencairkan suasana karena udah pada tegang semua ya. Nah, saat itu lebih dari 1 jam mereka ini ngobrol, ngopi-ngopi sambil nunggu nasinya matang ya, karena emang gak kerasa gitulah waktunya kalau mereka pakai buat ngobrol. Tapi pada saat mereka buka nasinya, ternyata belum matang sama sekali. Bahkan air rebusannya ini benar-benar masih dingin gitu. Mereka saat itu semua pada keheranan karena
api yang buat masak nasi ini lumayan besar lah, beda sama kompor ya. Akhirnya karena nggak mau ambil pusing, mereka menambah lagi kayu-kayu di api unggunnya biar apinya ini makin besar dan nasinya cepat matang gitu lah. Nggak lama kemudian pada saat mereka ngobrol, lagi-lagi mereka mendapat gangguan karena mereka tiba-tiba mencium aroma wangi yang aromanya ini terkesan sangat dekat sekali dengan mereka. Nah akhirnya mereka ini saling tanya saat itu, ini siapa yang pakai parfum? Nah ternyata nggak ada satupun dari mereka yang memakai. Mereka nggak ada yang bawa juga gitu. Lagian buat apa mereka bawa parfum ke gunung gitu. Nah mereka pun akhirnya mulai diam karena merasa ini udah nggak wajar lagi situasinya. Dan cukup lama mereka ini diam-diaman karena mereka mengira mungkin ada makhluk yang merasa terganggu karena mereka ngobrolnya ini agak rame gitulah. Nah pada saat mereka diam-diaman ini, aroma wangi yang mereka cium ini pelan-pelan mulai pudar dan akhirnya hilang. Mereka akhirnya bisa bernafas lega saat itu dan kembali mengecek nasinya dan sepertinya sebentar lagi udah mau matang gitu. Mereka akhirnya mulai menyiapkan piring-piring plastik yang mereka bawa sambil nunggu nasinya matang. Nah di sini pada saat mereka nyiapin piring ini, mereka semua ini tiba-tiba mendengar ada suara anak kecil yang tertawa-tawa. Nah, mereka pun kembali diam saat itu dan coba untuk mendengar lagi ini beneran suara anak kecil apa cuma suara angin apa gimana gitu. Dan ternyata emang benar itu suara anak kecil dan semakin lama suaranya ini semakin dekat. Suara ini terus mereka dengar sampai akhirnya mereka benar-benar melihat di jalur pendakian memang ada sosok anak kecil yang seperti telanjang dada cuma pakai semacam celana pendek atau apa gitu loh, gak terlalu jelas, sedang berlari-lari ke bawah sambil ketawa-ketawa. Nah pada saat sosok anak kecil ini menoleh ke arah mereka, disitulah mereka baru benar-benar ketakutan. Karena saat itu anak kecil ini, sosoknya ini, matanya ini benar-benar merah menyala dengan lidah yang menjulur, dan ada taring yang keluar dari mulutnya. Sosok anak kecil ini juga ada semacam tanduk yang berada tepat di tengah-tengah di antara kedua matanya. Nah akhirnya saat itu mereka cuma bisa diem gak tahu mau ngapain sambil ketakutan. Semuanya ini sampai nunduk sambil menutup mukanya masing-masing. Bahkan Dani mengaku Dani ini hampir pingsan lagi, tapi dia terus-terusan digoyang-goyang badannya sama Marno sampai akhirnya gak jadi pingsan gitu. Nah gak lama kemudian sosok anak ini udah gak ada dan nggak ada lagi suara-suara aneh yang mereka dengar pada saat itu. Febri yang pada saat itu berusaha menenangkan teman-temannya, sepertinya upayanya ini nggak terlalu berhasil karena dia tahu saat itu mereka semua benar-benar ketakutan dan akhirnya dia meminta teman-temannya ini untuk terus berdoa aja sebisa mereka agar nggak lagi dapat gangguan-gangguan semacam itu. Singkat cerita, mereka akhirnya saat itu cepat-cepat makan karena emang pengen cepat-cepat pergi dari area pos 3 ini. Jadi mereka makan buru-buru saat itu dalam keadaan yang masih pada tegang semua. Sampai tiba-tiba di tengah-tengah mereka makan, Dani ini tahu-tahu lari-larian dia ngambil air minum, terus dia minum sebanyak-banyaknya gitu dan nggak lama kemudian dia muntah-muntah. Febri yang saat itu mendekat akhirnya tanya ke Dani, "Dan kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan?" Nah pada saat itu Dan ini nggak bisa jawab apa-apa, tapi dia ini cuma menunjuk ke arah piring bekasnya dia makan. Dan pada saat Febri menoleh ke arah piringnya Dani, ternyata piring yang dipakai Dani buat makan ini penuh dengan belatung yang masih hidup. Nah saat itu Febri ini kaget dengan apa yang dia lihat. Langsung dia refleks menoleh ke arah piringnya sendiri yang emang masih dia pegang pada saat itu, dan ternyata nasi yang mereka makan semuanya sudah berubah menjadi belatung. Ternyata semua mengalami itu dan mereka semua pun ikutan muntah-muntah. Nah setelah mereka agak tenang, habis ngalamin kejadian kayak gitu, Febri akhirnya bilang ke temen-temennya, "Udahlah, kita ini harus turun. Ini udah berlebihan. Ini udah gak bener." Tapi entah kenapa, di situ semua teman-temannya ini menolak untuk turun dan minta untuk tetap melanjutkan pendakian mereka karena mereka nggak mau sia-sia aja dan
Lagian cuma kali ini aja mereka ini bisa mendaki karena udah nggak bisa lagi kalau udah pada masuk kerja gitu. Akhirnya Febri jadi lupa tujuan sebenarnya Puncak ini mau merayakan ulang tahunnya. Jadi dia dengan perasaan jengkel bilanglah ke temen-temennya, ya udah buruan cepet beres-beres, kita lanjutin aja biar cepet sampai puncak. Nah, akhirnya mereka pun pada saat itu cepet-cepet beres-beres dan langsung melanjutkan pendakiannya. Dan ternyata dari pos 3 sampai ke puncak mereka akhirnya tidak mengalami apa-apa lagi, dan mereka cukup lega saat sampai di puncak karena mereka gak mengira perjalanannya dari pos 3 ke puncak akan lancar pada saat itu setelah semua yang mereka alami sebelumnya. Singkat cerita, Febri ini bisa dibilang berhasil merayakan ulang tahunnya di puncak pada saat itu. Sampai akhirnya sekitar jam 1 siang mereka memutuskan untuk turun karena mereka tidak mau kemana-mana lagi dan nanti malah ada aneh-aneh lagi di jalan. Tapi pada saat mereka mau turun, mereka melihat di jalur pendakian agak jauh dari mereka ada sosok anak kecil lagi yang seperti berdiri di tengah-tengah jalur, padahal itu siang hari. Sosok anak kecil ini menurut Febri sangat aneh karena dari kejauhan dia terlihat seperti anak kecil yang memakai topeng dan kayak lagi main-main sendiri aja gitu. Akhirnya Febri tanya ke temen-temennya, ada yang tahu nggak kalau di sekitar sini ada kampung atau apa gitu, soalnya aku nggak tahu, mungkin ini anaknya penduduk yang terdekat atau gimana lagi main gitu. Nah, saat itu semuanya ini nggak ada yang mengaku tahu kalau di dekat sana ada kampung gitu, dan akhirnya mereka cuek aja. Anehnya nggak ada satupun yang kepikiran dari mereka kalau ya nggak mungkin juga di dekat puncak ada kampung gitu, sangat jarang sekali. Dan mereka pun mulai berjalan turun sampai akhirnya saat mereka semakin dekat dengan sosok anak kecil ini, ternyata mereka baru menyadari kalau anak kecil ini tidak memakai topeng, tapi anak ini berkepala seperti kambing. Jadi sosoknya ini badannya kecil, tapi kepalanya kambing gitu. Nah, spontan mereka panik saat itu dan lari kembali ke arah puncak sambil ketakutan karena penampakan ini benar-benar terlihat sangat nyata, padahal di situ juga masih siang hari. Nah, pada saat mereka sampai kembali ke puncak, mereka untuk sekali lagi langsung baca-baca doa. Nah, di situ sambil istighfar terus, dan saat mereka coba untuk kembali memperhatikan jalur pendakian, ternyata sosok anak kecil ini udah nggak ada. Mereka semua bingung saat itu. Ini siang hari, kok masih aja diganggu? Salah mereka ini apa gitu? Akhirnya Febri ini bilang ke teman-temannya, udah ya, ini udah serius gangguannya teman-teman. Sekarang kita kumpul, kita doa sama-sama, kita minta keselamatan. Ayo kita minta maaf sama penghuni gunung ini kalau kita ada salah. Barangkali memang kita ada salah yang kita ini gak nyadar selama kita mendaki. Ya, mereka pun berdoa saat itu sambil berkumpul seperti memutar itu. Mereka berdoa dan akhirnya mereka memberanikan diri untuk kembali turun. Singkat cerita, bisa dibilang mereka ini turun dengan lancar tanpa gangguan apapun. Tapi pada saat mereka sudah sampai di pos 2, anehnya mereka ini seperti terpeleset. Tapi terpeleset ini jadinya ini kayak berurutan gitu loh. Jadi yang terpeleset ini Febri dulu, nah berurutan gantian sampai Dani yang ada di belakang sendiri satu-satu gitu. Mereka semua ini heran, nah kok bisa mereka terpeleset ini pada gantian semua. Mereka jalan lagi tapi baru jalan sebentar mereka terpeleset lagi, bergantian lagi, dan kali ini kejadiannya berulang-ulang gitu, enggak sekali dua kali. Sampai mereka akhirnya ketemu dengan satu momen ketika mereka benar-benar melihat jelas bahwa ternyata yang membuat mereka terpeleset ini memang ada semacam tangan yang cukup besar dengan kuku panjang yang keluar dari tanah dan menarik kaki mereka sampai mereka ini terpeleset. Yang pertama melihat itu adalah Dani, yang kemudian bergantian lah itu satu-satu melihat semua, dan itu benar-benar mereka lihat dengan jelas. Mereka pun panik, mereka turun lagi sambil setengah lari sampai akhirnya mereka kembali tiba di pos perizinan dengan selamat. Nah, pada saat sampai di bawah ini, ternyata di bawah ini tahu-tahu sudah ada orang tua dari Dani.
Nah di situ orang tua Dani ini bilang ke petugas ya, termasuk ke mereka semua yang baru datang, kalau Dani pada saat mau muncak sama mereka ini dia nggak pamit ke orang tuanya, sampai orang tuanya ini khawatir gitu lah. Karena kata orang tua Dani, dia ini punya sesak nafas, jadi mereka khawatir kalau Dani muncak-muncak malah dia ada apa-apa gitulah. Namanya muncak atau mendaki itu kan juga aktivitas yang berat. Mereka hilang saat itu, mereka tahu Dani menuju ke Gunung Cikuray karena diberi tahu salah satu teman mereka yang tidak mau ikut pada saat diajak. Ditambah lagi, ketika Dani lagi ngobrol sama ayah ibunya ini entah ada orang datang entah dari mana, entah orang kampung yang dekat-dekat situ atau emang salah satu petugas basecamp bagaimana, itu tiba-tiba mendatangi Dani dan nggak bilang nggak apa gitu. Dia ini langsung kayak menggeledah Dani gitu, sampai akhirnya dia mendapati ada semacam entah keris kecil atau apa gitu berbahan dari kuningan yang ada di saku Dani, dan keris ini dibalut semacam kain putih gitulah, entah kain apa gitu, entah kain kafan atau gimana gitu. Nah setelah menemukan itu, orang ini bisik-bisik ke petugas basecamp, kemudian dia nyerahin barang itu dan orang ini langsung pergi gitu. Sampai akhirnya petugas basecamp ini menghampiri Dani kan, kedua orang tuanya, dan akhirnya beliau bilang gitu, besok-besok kalau mau naik gunung kamu jangan bawa aneh-aneh kayak gini, masih untung kamu ini bisa selamat, gak ada yang fatal yang terjadi sama kamu, dan jangan lupa pamit ke keluargamu karena doa keluargamu itu penting untuk keselamatanmu selama kamu mendaki, kayak gitulah kira-kira. Nah disitulah Febri mulai menyadari gitu lah. Menurut Febri semua yang mereka alami ini akhirnya terjawab bahwa memang sejak awal, pertama Dani tidak izin ke orang tuanya saat mau mendaki, dan kedua Dani membawa sesuatu yang dilarang. Terlepas itu Dani salah atau enggak, atau dia tahu apa enggak, yang pasti mungkin itu yang menjadi penyebab mereka mendapat teror selama pendakian mereka tadi. Dan tentu hal ini akan sangat berbahaya ya teman-teman, kalau memang seandainya saat itu yang terjadi ke kelompok Febri ini jauh lebih parah dari itu. Karena dari banyak cerita yang saya tahu dan mungkin nanti akan saya bawakan ini, yang dialami para pendaki yang membawa semacam jimat atau barang seperti itu jauh lebih parah gitu. Bahkan ada yang sampai gila, ada yang hilang gitu. Dan intinya kalau kemana-mana ini memang harusnya kita pamit lah ke orang tua atau keluarga kita yang ada di rumah, agar kalaupun terjadi apa-apa sama kita gitu, mereka tahu harus mencari kita kemana. Saat itu Dani cukup beruntung karena memang orang tuanya ini dikasih tahu sama temennya yang lain. Andaikan orang tuanya nggak dikasih tahu ini malah gimana gitu kan kejadiannya. Jadi semoga cerita kiriman dari Febri ini bisa menghibur kalian semua, sekaligus memberi kalian pelajaran agar kalau kemana-kemana ini ya kita pamit dulu, kita doa dulu, kita pastikan dulu badan kita dalam keadaan yang prima atau sehat ya, agar mengurangi segala risiko yang akan kita hadapi di depan. Terima kasih buat Mas Febri yang sudah mau membagikan ceritanya untuk saya bawakan di sini. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh penguasa alam. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.